Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Setiaji dengan NIM 33321900001. Kelompok RL31. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum unit 7, yaitu analisis node dan analisis mesh. Unit 7 ini membahas tentang analisis node dan analisis mesh. Tujuan percobaan dari unit 7 ini yaitu mempelajari analisis node dan analisis mesh serta penggunaannya pada rangkaian arus arah atau arus DC. Dasar teori. Yang pertama, analisis node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya mengenai dua pengertian dasar di atas dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut, yaitu gambar 7.1, contoh rangkaian analisis node. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Tegangan simpul atau node ditekankan pada penentuan tegangan suatu simpul. Misalnya rangkaian dengan N simpul tanpa sumber tegangan, maka analisa tegangan simpul memiliki 3 step, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu titik simpul untuk menjadi titik referensi, namai dengan tegangan V1, V2 sampai dengan Vn. Untuk setiap titik sampai titik ke N-1, semua tegangan tersebut mengacu pada titik referensi yang telah ditentukan. Gunakan KCL untuk setiap N-1 titik non-referensi. Gunakan hukum Ohm untuk menyatakan arus cabang dalam tegangan simpul. Dan yang ketiga, selesaikan persamaan-persamaan yang dihasilkan untuk memperoleh tegangan simpul yang tidak diketahui. Selanjutnya adalah analisis mesh. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur. Berbeda dengan analisis node. Pada analisis ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 yaitu KVL, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Dalam penyelesaian sirkuit dengan metode mesh current, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan loop di mana arus akan mengalir. Kemudian menyelesaikan setiap loop satu persatu. Untuk menyelesaikan setiap loop digunakan hukum Kirchhoff tegangan. Selanjutnya akan didapatkan persamaan yang tidak diketahui arusnya. Dari beberapa loop kita dapat melakukan substitusi dan eliminasi dari persamaan yang ada untuk mengetahui nilai yang belum diketahui. Nah, contoh rangkaian adalah rangkaian 7.3 ini. Pada rangkaian ini terdapat rangkaian 2 buah loop 1 dan loop 2. Pada aliran loop 1 yaitu AB, CD, A, sedangkan pada loop 2 adalah AF, ED, A. Asumsi aliran arus mengikuti polaritas dari sumber tegangan masing-masing loop. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian rangkaian listrik dengan metode analisis mesh. Yang pertama, buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop terserah kita. Yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Biasanya jumlah arus loop menentukan jumlah persamaan arus yang terjadi. Metode ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan. Jumlah persamaan sama dengan jumlah cabang dikurang jumlah junction plus 1. Cara untuk menentukan konsep analisis mesh dengan meninjau analisis rangkaian yang mempunyai 2 mesh seperti pada gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan gambar 7.4 contoh rangkaian analisis mesh. Dari gambar 7.3 di atas
dapat ditentukan persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk loop mesh sebelah kiri atau loop 1 yaitu min v in plus r1 i1 plus r2 dikali i1 min i2 sama dengan 0. Untuk loop mesh sebelah kanan sama dengan min r2 dikali i1 min i2 plus r3 dikali i2 min v2 sama dengan 0. Prosedur percobaan pada unit 7 ini, yang pertama adalah prosedur percobaan pada analisis node. Untuk analisis node kita buat rangkaian seperti gambar 7.5 di aplikasi Livewire. Kemudian kita ubah nilai R1, R2, dan R3 sesuai yang tertera pada belangko. Ukur arus pada R1, R2, dan R3. Kemudian catat hasilnya pada belangko percobaan. Ini dia gambar di Livewire setelah dihubungkan dengan dihubungkan dengan multimeter digital. Untuk sumber arus pertama pada percobaan 1 di analisis node ini sebesar 15 mA. Sumber arus kedua sama dengan 10 mA. R1 sama dengan 1 kilo ohm, R2 sama dengan 2 kilo ohm, dan R3 sama dengan 1 kilo ohm. Kemudian untuk mengukur arus pada masing-masing resistor ini kita gunakan multimeter digital yang telah diatur untuk mengukur arus atau current. Kemudian kita klik play di sini. Nah, maka di sini langsung menunjukkan untuk R1 arus yang mengalir sebesar 10 mA. Untuk R2 arus yang mengalir sebesar 5 mA, dan untuk R3 arus yang mengalir sebesar 10 mA. Kemudian untuk percobaan kedua pada analisis node ini kita ubah sumber arus sebesar 15 mA tetap, dan untuk sumber arus 2 kita ubah menjadi 5 mA. Oke. Untuk resistornya R1 kita ubah menjadi 2 kilo ohm. R2 tetap di 2 kilo ohm dan R3 menjadi 2 kilo ohm. Oke, kemudian kita ukur lagi arus di R1, R2, dan R3. Kita play di sini. Nah, di sini langsung menunjukkan arus sebesar 6,67 mA di semua resistor. Kemudian untuk percobaan yang ketiga di analisis node ini, kita ubah sumber arus pertama menjadi 10 mA. Sumber arus kedua juga kita ubah menjadi 10 mA. Untuk R1 kita ubah menjadi 1 kilo ohm. R2 kita ubah menjadi 1 kilo ohm. R3 tetap di 2 kilo ohm. Kemudian kita ukur dan kita play di sini. Nah, di sini menunjukkan I1 yang berada pada R1 sebesar 8 mA, dan I2 pada R2 sebesar 8 mA, dan I3 pada R3 sebesar 4 mA. Untuk percobaan yang kedua ini adalah analisis mesh. Yang pertama, siapkan alat praktikum yang digunakan. Karena kita praktikum online,
maka kita akan membuka aplikasi Livewire. Kemudian rangkai alat praktikum seperti gambar di bawah ini. Karena kita menggunakan aplikasi Livewire, maka kita hanya mensimulasikan saja, yaitu merangkai komponen sesuai gambar 7.6 ini. Kemudian ubah nilai R1, R2, R3 sesuai dengan data yang tertera pada belangko. Ukurlah arus pada R1, R2, dan R3. Kemudian catat hasil pengukuran pada belangko percobaan. Nah, ini dia gambar yang telah kita buat pada aplikasi Livewire ini. Di sini terdapat sumber tegangan pertama, sumber tegangan kedua, R1, R2, dan R3. Dan ini sudah dihubungkan dengan multimeter digital. Oh ya, mohon maaf karena di sini kita hanya akan mengukur arus pada R2. Maka kita hubungkan seri multimeter digital dengan R2. Untuk percobaan pertama pada analisis mesh ini, sumber tegangan 1 senilai 24 volt, sumber tegangan kedua senilai 12 volt, R1 senilai 1 kilo ohm, R2 2 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita tekan tombol play di sini untuk langsung melakukan pengukuran. Nah, untuk percobaan pertama ini terdapat arus pada R2 sebesar 7,2 miliampere. Ya, kemudian untuk percobaan yang kedua pada analisis mesh ini, kita ubah sumber tegangan pertama menjadi tetap di 24 volt, kemudian sumber tegangan kedua di 24 volt. R1 ini kita ubah menjadi 2 kilo ohm. R2 juga kita ubah menjadi 2 kilo ohm ya. Kemudian yang terakhir R3 juga kita ubah menjadi 2 kilo ohm. Sudah. Mohon maaf, di sini ada error ya. Nah, kita ubah saja di sini menjadi 2 kilo ohm sudah ya. Kemudian kita klik play untuk mensimulasikannya. Nah, pada R2 ini di percobaan kedua analisis mesh arusnya sebesar 6 miliampere. Kemudian untuk percobaan ketiga, langsung saja kita ubah sumber tegangan pertama menjadi 12 volt. Sudah. Kemudian sumber tegangan kedua menjadi 12 volt. Ini sudah 12 volt ya. Kemudian R1 kita ubah menjadi 1 kilo ohm. R2 kita ubah menjadi 1 kilo ohm.
dan R3 tetap di 2 kilo ohm. Ya, sudah. Langsung saja kita klik play di sini. Nah, di sini menunjukkan I2 pada R2 ini sebesar 7,2 mA. Setelah kita dapat data-data dari praktikum analisis node dan analisis mesh, kemudian kita tulis hasil tersebut pada belangko percobaan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.